Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 tepat, maka kita segera akan mulai acara hari ini, yaitu web seminar atau dikenal dengan webinar tentang tutorial penulisan CV atau biodata dan proposal bisnis. Terima kasih atas waktu yang teman-teman berikan, karena webinar ini akan kita segera mulai. Sebagai pengantar singkat tentang Dr. Fauzi, yang menjadi presenter kita kali ini adalah, saya sampaikan, member tahun 1966, saat ini berusia 42 tahun, warga negara asli Indonesia, berasal dari Makassar, Pak ya. Kemudian tinggal di Gifu, yaitu tepatnya di Kronokopo 125, Furu Ichiba 321 Gifu. Mempunyai 5 orang putra dan putri. Mengenai background pendidikan beliau dapat saya rangkum. Terakhir memperoleh master atau S2 dari Gifu University, kemudian S3 diperoleh di Gifu University dalam bidang teknik sipil, khususnya dalam hal transportasi. Kemudian kelebihan lain adalah bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang sangat lancar. Kemudian bahasa Arab dan juga akhir-akhir ini belajar. Kemudian pengalaman bekerja adalah di Dainichi Konsultan, yaitu konsultan di bidang perencanaan transportasi jalan di Gifu. Kemudian juga memperoleh kesempatan beberapa proyek, diantaranya di Pakistan, Maldives, Bhutan, Bangladesh, Vietnam, China, Thailand, dan sebagainya. Saat ini beliau berada di Sri Lanka, yaitu Colombo, dan webinar kali ini juga disiarkan dioperasikan di Colombo, yaitu berapa ribu kilometer dari Jepang. Insya Allah Bapak Fauzi ini punya pengalaman yang begitu banyak. Jadi isi acara kali ini yaitu seminar tentang tutorial penulisan CV dan proposal bisnis. Sedikit tambahan mungkin bagi teman-teman yang nanti akan kembali ke Indonesia, apakah nanti akan melamar bekerja sebagai karyawan di perusahaan Jepang atau di perusahaan Indonesia, ataupun juga untuk membuat suatu usaha, itu sangat memerlukan CV, biodata, dan proposal bisnis. Jadi kita bekerja, pasti yang ditanyakan, CV Anda seperti apa? Di situ kita menulis hal-hal yang dapat menjadi unggulan kita. Juga dengan apabila kita ingin membuat suatu usaha, maka kita harus memiliki suatu proposal. Karena pikiran kita tidak ada ke orang lain kalau kita tidak menulisnya. Maka CV dan proposal ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk dipelajari tentang tata cara penulisannya. Tidak berlama-lama, silakan kepada Pak Fauzi, diberikan waktu dan kesempatan untuk menjelaskan tentang presentasi hari ini. Silakan Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa ditangkap dengan baik. Sebentar ya. Nah, kurang keras ya? Iya. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Dodi tadi, bahwa CV atau biodata merupakan aset kita untuk mencari kerja atau untuk menunjukkan kemampuan kita kepada orang lain. Mungkin saya langsung aja ya, karena sebenarnya tadi Dodi udah jelaskan, udah cukup banyak ya. Mungkin sekarang saya bisa memakai layar ini. Nah, CV atau kita sebut summary atau biodata tes bisa ya? Oh, gawat juga nih. tes oke ya. Wah, tes 1 2 tes oke ya. Nah, CV biasanya untuk pekerjaan itu template-nya disiapkan oleh pihak yang memerlukan kita ya. Nah, untuk kelas internasional ya, seperti kebetulan yang saya tampilkan di sini, ini kebetulan punya saya sendiri. Ini adalah format ASEAN Development Bank. Nanti kalau kita buka website Bank Dunia misalnya, atau JPIC, atau JICA, atau
apa namanya ya, MOF atau apa gitu ya. Akan kita lihat format CV yang lainnya. Nah, sebenarnya konten dari CV itu pada dasarnya ada 3 ya. Yang pertama, informasi tentang orang tersebut ya, misalnya namanya, akhirnya informasi individu ya. Kemudian yang kedua, background pendidikan, ini termasuk training online ya. Yang ketiga, pengalaman kerjanya apa gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah data yang hanya dipunyai orang ini ya. Ini adalah data pribadi gitu ya. Kadang-kadang sebenarnya alamat itu sebenarnya nggak ditulis ya, karena kalau sampai menyebar kemana-mana ada risikonya juga ya. Makanya sebenarnya kalau CV untuk kerjaan proyek itu sampai sekarang masih ada yang tidak dikirim melalui email ya, jadi harus di print out, tanda tangan baru dikirimin gitu ya, kita kirim. Nah, kemudian yang nomor 6, pendidikan ya. Di sini diurut dari pendidikan terakhir gitu ya, karena sebenarnya CV itu orang ingin melihat kita terakhir itu ngapain gitu ya, atau jenjang pendidikan terakhir itu apa gitu. Itu yang lebih penting dari misalnya itu yang utama ya. Jadi udah dilupain orang itu ya. Nah, saya mungkin coba pakai kursornya. Nah, kemudian selain pendidikan formal, kita juga bisa menulis pendidikan misalnya punya sertifikat atau ikut yang apa gitu ya. Bahkan bisa juga hasil seminar yang dari 1 hari misalnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini kita ikut format EDB ya, sebenarnya ini format institusi keuangan yang juga hampir sama, cuma dia putar-putar aja ya nomor urutnya ini. Nah, kalau training sebenarnya kalau kita tunggu itu kebanyakan gitu ya. Nah, aturan CV juga itu dibatasi jumlah halaman gitu ya. Makanya bisa juga yang saya buat di sini ya, yang ini ya, kita tulis saja kita mengikuti internal presentation di mana-mana gitu, dalam bidang ini gitu ya. Nanti kalau dia tanya lagi baru kita siapkan attachment gitu ya. Barangnya nggak akan kita lagi ya, karena memang untuk lihat CV yang 20 halaman itu butuh waktu yang repot gitu ya. Nah, perhatikan lagi. Nah, biasanya kalau dalam bekerja orang dibutuhkan kemampuan bahasa gitu ya. Nah, ini penulisan yang simpel. Biasanya kita misalnya written, terus conversation, terus reading, nah, itu isi dengan angka A gitu. Terus nah, kemampuan bahasa itu kalau kita mampu 3 bahasa ya kita tulis aja semua ya, bro, malu-malu gitu ya. Nah, CV itu nggak perlu khawatir ya, kalau kita merasa mampu aja gitu, seperti itu. Kemudian poin pentingnya bagaimana kita itu bergabung dalam satu jaringan gitu ya. Kalau kita perhatikan yang nomor 9, sebentar ya. Perhatikan yang nomor 9, ini membership in professional societies ya. Karena ini perlu, artinya kita aktif dalam pengembangan bidang ilmu yang kita geluti, atau kita terlibat dalam asosiasi, atau bahkan terlibat dalam presentasi di dunia akademik ya. Nah, ini sebenarnya di Indonesia juga banyak gitu, event apa, himpunan apa gitu ya. Itu juga bisa kita masukkan, kita mendaftar sebagai member, kemudian kita tulis di kita gitu. Nah, hal penting di sini ya, misalnya kalau ada website-nya itu kita masukin ya. Nanti pihak yang mengevaluasi itu akan mengecek ya, organisasi itu apa sih skop kerjanya gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 10 ini country work experience. Nah, di sini kalau pernah bekerja di Malaysia atau di mana itu tulis aja gitu ya. Kalau ini sih sebenarnya mau kerja minggu juga apa-apa ya. Kalau yang punya saya ini, kalau gakai saya nggak tulis di sini karena hitungannya bukan kerja sebenarnya. Kita bisa tuliskan di tempat lain nanti kita akan di belakangnya. Nah, kemudian CV itu juga menunjukkan sampai di mana